Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan Siti Mutmainah dan saya sendiri, Iskil Zaflaha. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Hakikat Bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah satu sistem sama dengan sistem-sistem lain yang sekaligus bersifat sistematis dan bersifat sistemis. Bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem fonologi, sintaksis, dan leksikon. Sistem bahasa ini merupakan sistem lambang, sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang lainnya. Hanya sistem lambang bahasa ini berupa bunyi, bukan gambar atau tanda lain. Dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan alat ucap manusia. Perhatikan beberapa uraian berikut. Bahasa sebagai suatu sistem. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, kata, maupun kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Bahasa sebagai lambang. Lambang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian, dan untuk memahaminya harus dipelajari. Kemudian C, bahasa itu adalah bunyi. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Kemudian D, bahasa itu bermakna. Bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran yang tentu saja mengandung makna. Kemudian E, bahasa itu konvensional. Konvensi adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Kemudian F, bahasa itu produktif. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Bahasa Indonesia mempunyai kurang dari 30 fonem. Namun dari jumlah itu kita dapat menghasilkan 30.000 kata yang mengandung fonem tersebut. Demikian pula dari sudut penuturan bahasa Indonesia hanya mempunyai 5 tipe kalimat, yakni pernyataan, pertanyaan, perintah, keinginan, dan seruan. Dari kelima tipe tersebut, kita dapat menyusun kalimat bahasa Indonesia yang jumlahnya ribuan. Kemudian hakikat bahasa. Menurut Surya Sumantri, bahwa keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasanya. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa ini, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan. Lebih lagi, tanpa kemampuan berbahasa ini, maka manusia tak mungkin mengembangkan kebudayaannya. Sebab, tanpa mempunyai bahasa, maka hilang pula lah kemampuan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu kepada generasi yang selanjutnya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat, yakni sistematik, manasuka, ujar, manusiawi, dan komunikatif. Menurut Surya Sumantri, 1. Bahasa dapat dicirikan sebagai serangkaian bunyi. 2. Bahasa merupakan lambang di mana rangkaian bunyi ini membentuk suatu artian tertentu. Perhatikan uraian berikut. Yang pertama A, bahasa itu sistematik. Sistematik berarti mempunyai atau diatur oleh sistem, yaitu aturan atau pola. Pada setiap bahasa, aturan ini bisa terlihat dalam dua hal, yaitu 1. Sistem bunyi, dan 2. Sistem makna. Hanya bunyi-bunyian tertentu itulah yang bisa dipakai, digabung-gabungkan dengan bunyi lainnya untuk membentuk satu kata sebagai simbol dari satu acuan atau rujukan. Seandainya bahasa itu tidak sistematik, maka bahasa itu tidak akan pernah ada, tidak punya arti, tidak dapat diberi pemerian, hanyalah sesuatu yang kacau tak karuan. Dan justru karena bersistemlah, maka bahasa itu bisa dipelajari. Kemudian yang B, bahasa itu manasuka atau arbitrary berarti selected or random without reason, dipilih secara acak tanpa alasan. Ringkasnya, manasuka berarti seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan logis dengan kata-kata sebagai simbol.
dengan yang disimpulkannya. Di sini terasa ada kontradiksi antara pengertian sistem di atas, yaitu adanya keteraturan, dengan arbiter, yaitu seenaknya asal bunyi. Kemudian yang C, bahasa itu ucapan atau vokal. Bahasa itu ujaran, berarti bahwa media bahasa yang terpenting adalah dengan bunyi-bunyi, bagaimanapun sempurna dan modernnya media tulisan. Kita bisa berbicara tanpa menulis, tapi kita tidak bisa menulis tanpa berbicara, paling tidak pada diri sendiri. D. Bahasa itu simbol, artinya suatu simbol itu mengacu pada suatu objek, di mana hubungan antara objek dan simbol tersebut mempunyai sifat manasuka. Jadi, bahasa dapat dikatakan simbol jika memiliki sifat manasuka. E. Bahasa itu mengacu pada dirinya sendiri, artinya bahasa itu mampu dan dipakai untuk menganalisis bahasa itu sendiri. F. Bahasa itu manusiawi, artinya bahasa itu digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia, karena yang menggunakan bahasa itu adalah manusia sendiri, bukan binatang. G. Bahasa itu komunikasi, artinya apa? Jadi bahasa itu digunakan untuk alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi sama manusia. Fungsi bahasa. Bahasa sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa juga sangat penting sebagai lem perekat antara keluarga dan masyarakat, dan dapat juga digunakan untuk menyatu padukan antara bangsa dalam bersosialisasi dan berinteraksi secara sosial. Menurut Budiman, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dapat diuraikan menjadi satu fungsi praktis, yaitu bahasa dapat digunakan sebagai kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa itu umum dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Fungsi yang kedua, fungsi kultural, yaitu bahasa dapat dikembangkan melalui suatu kebudayaan. Yang ketiga, fungsi artistik. Jadi bahasa itu dapat dikembangkan melalui suatu pemikiran yang dicetuskan atau dibawakan melalui suatu seni sastra. Yang keempat, fungsi edukatif, yaitu bahasa dapat digunakan dan dikembangkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, fungsi politis, yaitu bahasa dapat digunakan untuk lebih memajukan dan mengembangkan negara di bidang administrasi dan di sistem pemerintahan. Menurut Claire dan Agustin, fungsi dapat dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Fungsi personal atau pribadi, artinya si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Yang kedua, fungsi direktif, yaitu bahasa itu dapat mengatur tingkah laku si pendengar. Jadi saat si penutur itu bilang dan apa yang dibilangnya itu dilakukan oleh si pendengar tersebut guna untuk memperbaiki tingkah laku dan dirinya. Yang ketiga, fungsi fatih, artinya bahasa digunakan untuk menjalin dan memelihara solidaritas sosial. Yang keempat, fungsi referensi, artinya suatu bahasa dapat membicarakan objek atau peristiwa di sekitar penutur dalam budaya pada umumnya. Yang kelima, fungsi imajinatif, artinya bahasa dapat menyampaikan ide dan gagasan dari suatu pemikiran dan dapat dicetuskan dalam suatu peristiwa. Yang keenam, fungsi metalingual dan atau metalingualis. Artinya
membicarakan bahasa itu sendiri. Jadi bahasa itu dapat dibicarakan kembali dengan bahasa